Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di belajarsi.com bersama saya Agung Riyadi. Kali ini kita akan mempelajari tentang pemrograman web. Itu membuat kode program dalam bentuk web, kemudian sampai mahir menggunakan membuat sistem ya, sistem informasi menggunakan web. Oke, sebelum kita ke coding, kita alangkah baiknya ada yang harus kita pelajari yaitu materi dasar mengenai pemrograman web ya. Baik, komponen utama dalam pemrograman web itu nanti ada tiga ya. Yang pertama HTML, CSS, kemudian JavaScript. Jadi ada bahasa yang membentuk biasanya digunakan untuk membuat eh, web ya, web system gitu ya. Jadi yang pertama HTML. HTML ini singkatan dari Hypertext Markup Language ya. Ini bahasa markup standar ya untuk menyusun atau membuat halaman web ya. Jadi untuk membuat judul, membuat paragraf, membuat tabel, membuat gambar, link dan sebagainya itu menggunakan bahasa HTML. Lalu yang kedua, nanti teman-teman juga belajar mengenai CSS atau Cascading Style Sheet ya. Ini digunakan untuk mengatur tampilan ya, warna, ya, ukuran, elemen-elemen HTML lainnya. Ya. Misalkan ukuran gambar, ukuran tabel, terus warna dari gambar tersebut, ada bentuknya bulat, dan sebagainya gitu ya. Itu nanti kita mengaturnya menggunakan CSS. Lalu yang ketiga, ini bahasa pemrograman yang disebut JavaScript ya. JavaScript ini membuat halaman HTML yang teman-teman buat itu tidak kaku ya. Jadi lebih dinamis, lebih interaktif ya. Misalkan teman-teman punya tombol, tapi kalau sekedar tombol saja, kalau diklik ya kurang ada efek ditekan atau dilepas gitu ya. Tapi kalau untuk ada efek uh, ditekan dilepas atau ada animasi bergerak, misalkan teksnya bergerak, itu kita bisa menggunakan JavaScript. Oke, selanjutnya uh, dalam membuat kode program di pemrograman web ada dua pendekatan ya. Yang pertama menggunakan natif ya, pendekatannya natif yaitu secara normal, secara manual kita menggunakan membuatnya dari kertas kosong. Lalu kita juga bisa menggunakan framework, yaitu kerangka kerja yang sudah disiapkan untuk mengembangkan web ya. Jadi yang pertama natif ya. Natif itu teman-teman menulis kode program secara manual tanpa bantuan apa-apa gitu ya. Jadi dari kertas kosong gitu, dari notepad kosong, teman-teman bikin HTML, kemudian bikin CSS-nya, kemudian bikin JavaScript-nya. Ya, dari kertas kosong kemudian mengembangkan sendiri dari awal gitu ya. Itu disebut native ya. Native. Keuntungannya ya pengembang memiliki kontrol penuh atas setiap aspek kode. Jadi teman-teman apa yang teman-teman tulis ya teman-teman mengerti gitu ya. Dan teman-teman meletakkan sebuah file, nanti di filenya di mana dan sebagainya teman-teman yang tahu gitu ya, hafal gitu ya. Lalu keuntungan yang kedua ini meningkatkan keterampilan langsung ya dalam HTML, CSS dan JavaScript ya. Jadi lebih teman-teman lebih yang namanya mendalami ya, dan mendalami langsung HTML, CSS dan JavaScript. Lalu kodenya lebih ringan karena tidak ada library yang diambil atau dari framework tertentu gitu ya. Nah, sedangkan kerugiannya kalau teman-teman membuat natif ya, mungkin nanti pengembangan waktunya lebih lama ya, lebih banyak waktu karena teman-teman dari nol membuat sendiri ya, termasuk nanti ada keamanan, koneksi database-nya itu serba sendiri, membuat sendiri gitu ya. Lalu kerugiannya ya bergantung pada tingkat keahlian individu. Jadi kalau teman-teman masih pemula bikin web dengan secara natif ya akhirnya websitenya ya terlihat ya website hasil pemula gitu. Bukan lagi tampilannya lebih bagus gitu ya. Bagus seperti orang advance gitu ya. Lalu yang terakhir kerugiannya yang paling pasti adalah teman-teman sulit berkolaborasi dengan tim. Jadi kalau misalnya mau mengerjakan natif itu
prefernya kalau memang mengerjakan sendiri. Kalau misalkan bekerja secara teamwork, itu teman-teman harus memberitahu ke teman-teman, saya punya file di sini, tujuannya untuk ini dan sebagainya. Dan teman-teman yang lain pun sama ya, ke brainstorming ke Anda juga. Jadi agak kesulitan nanti ya, karena style tiap membuat program atau codingnya itu berbeda-beda. Itu kalau teman-teman melakukan pemrograman secara natif gitu ya, membuat web secara natif. Lalu yang kedua, teman-teman menggunakan framework ya. Framework itu sebuah kerangka kerja yang sudah ada gitu ya. Jadi teman-teman intinya jika membuat web menggunakan framework, teman-teman sudah ada banyak bantuan library-library. Misalkan teman-teman mau koneksi ke database sudah ada, tinggal cara menggunakannya saja dipelajari ya. Cara menggunakannya seperti apa, kemudian koneksinya seperti apa. Teman-teman mau mengamankan data, misalkan data keamanannya gitu ya, keamanannya sudah ada banyak fungsi-fungsi atau library-library yang sudah dibuat ya, autentifikasi gitu ya, atau enkripsi sudah ada, tinggal dipanggil dan teman-teman pelajari cara penggunaannya. Jadi lebih mudah. Termasuk kalau untuk urusan desain ya, kalau teman-teman mau bikin sebuah tabel yang bagus, sudah ada tuh opsinya tuh, library-nya dari framework tersebut. Ada ABCD, bentuk yang ini, terus kemudian teman-teman tinggal pakai. Nah, kelebihannya itu, daripada develop sendiri, capek bikin table, warnanya seperti apa, capek bikin artikel gitu ya, ada ada gambar, ada galeri gambar, agak sulit ya nanti membuat galeri gambar dari nol gitu kan. Jadi kalau menggunakan framework tinggal panggil saja galerinya, tinggal kita pelajari saja cara penggunaannya. Keuntungannya seperti itu ya. Jadi pertama alat bawaan atau library-nya tuh sudah ada gitu ya, sehingga mempercepat proses pengembangan. Lalu framework juga menyediakan konvensi atau struktur yang sudah ditetapkan gitu ya. Dari tiap-tiap framework kan mungkin berbeda-beda. Nah, tujuannya itu menjadikan kode program teman-teman itu konsisten, mudah dipahami sehingga nanti lebih mudah kalau bekerja secara tim. Jadi tim itu tahu nih kalau misalnya mau koneksi database, lokasi foldernya di mana. Kalau teman-teman menggunakan framework ya. Kalau misalkan mau mengakses API, nah filenya di mana. Nanti tim yang lain itu mudah. Kalau kita bikin secara natif, bikin alurnya sendiri gitu ya. Kemudian orang lain juga nggak paham, jadi harus diberikan pemahaman dulu gitu ya. Nah, kerugiannya ya pasti memerlukan waktu mempelajari cara menggunakan framework yang efektif ya. Jadi intinya kalau kita sudah yakinkan ingin menggunakan framework, kita pelajari dulu tuh cara penggunaannya, cara aturannya, cara penulis tata letak filenya dan sebagainya. Tapi nanti keuntungannya banyak ya, apalagi untuk bekerja secara tim dan eh, lebih cepat gitu hasilnya. Oke, kemudian apa itu web framework ya? Saya ulangi lagi, jadi web framework itu adalah kerangka kerja atau eh, software untuk membuat teman-teman bekerja gitu ya, bekerja membuat project dalam hal ini web ya, karena web framework. Tujuannya dia meningkatkan produktivitas ya, lebih cepat gitu ya, dibandingkan mengembangkan dari nol gitu ya, konsisten, terus kemudian terstandar ya, memastikan struktur penyusunan kode dan struktur filenya itu sudah di tempat yang benar dan rapih dan orang lain pun mengerti gitu ya. Lalu terakhir dukungan komunitas nih. Nah, cari web framework itu yang banyak komunitasnya sehingga keunggulannya adalah misalkan banyak library yang dibuat oleh komunitas, banyak keamanan yang dijaga gitu ya. Kalau misalkan ada celah keamanan nanti dari komunitas itu banyak eh, menutup celah tersebut. Kemudian nanti teman-teman tinggal mengupdate. Kelebihannya seperti itu. Jadi websitenya, frameworknya termaintenance ya, eh, terjaga ya dengan baik gitu ya, oleh komunitas gitu ya. Oke, framework dalam pengembangan web ya atau web development itu ada banyak ya. Ada framework yang berbasis bahasa pemrograman PHP, nanti ada Laravel, ada Symfony,
kode igniter Y, dan lain-lain. Lalu ada juga framework yang engine-nya menggunakan JavaScript. Ada React.js, Angular, Vue, Node, Express, dan sebagainya. Nah, kemudian ada juga framework yang digunakan untuk CSS, misalkan seperti Bootstrap, Materialize, Semantic, Tailwind, dan lain-lain. Dan ada framework-framework lain dalam membuat web di luar bahasa-bahasa tersebut ya. Jadi misalkan ada Django, pakai Python, ya, Golang, dan sebagainya. Ya. Oke, kenapa alasannya kita memilih menggunakan framework? Nanti ke depan bahasa pemrograman kita, eh, materi perkuliahan kita, materi pemrograman web ini akan menggunakan framework Laravel ya. Karena tujuannya adalah untuk keberlanjutan ya. Jadi kalau kita menggunakan framework bisa sustain ya. Misalkan ada diperbarui, patch-nya diamankan, gitu, ya, keamanannya terjaga. Lalu yang kedua adalah scalabilitas. Scalabilitas itu bisa diperbesar ya. Jadi dari kecil semakin besar itu mudah scalingnya ya, scalabilitas. Kalau kita natif, nah itu tergantung kemampuan tiap programmernya. Nanti kadang-kadang kalau udah sampai banyak sekali kode programnya itu pasti akan kesulitan. Nah, kalau dengan framework itu bisa scaling sampai besar. Lalu kebutuhan bisnis ini paling banyak digunakan juga ya. Perusahaan-perusahaan itu pengennya kita menggunakan framework yang terkenal dan yang terbaik lah maunya seperti itu. Karena perusahaan itu maunya cepat selesai. Terus kemudian kalau ditinggal oleh karyawannya, karyawan pindah dan sebagainya itu bisa diturunkan, dipelajari oleh karyawan yang lainnya. Jadi kalau kita natif, kita pindah dari tempat kerja kita itu kasihan tuh. Orang karyawan baru tuh pusing pasti melihat kode program kita yang acak-acakan ya, misalnya gitu ya. Lalu kemudian ada kebijakan keamanan juga ya, karena masalahnya kalau sistemnya besar, kalau nggak aman, kalau misalkan patch-nya, uh, kalau kemungkinan ada bahasa pemrogramannya udah ada rentan, ada lubang dan sebagainya, bisa disusupi atau di hacking dan sebagainya, itu kalau pakai framework nanti bisa terjamin gitu ya, bisa tinggal update dan lain-lain udah aman gitu. Tapi kalau native itu kita nanti pusing sendiri, gimana cara ngatasin ini gitu ya. Apalagi kalau ada perubahan update dari bahasa pemrograman tersebut. Baik, nanti kita akan lanjutkan untuk pertemuan berikutnya mengenai framework Laravel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.